Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Aziza dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan tentang apa itu public speaking. Mungkin beberapa di antara kamu masih merasa gugup saat berbicara di depan umum. Jika termasuk dalam golongan tersebut, kamu wajib menguasai skill public speaking. Kemampuan yang satu ini akan menuntutmu ke dalam sebuah arena yang bernama dunia kerja, di mana kamu pasti akan tampil di hadapan umum. Lantas berbicara di depan mereka semua, kamu akan ada di situasi harus membawakan materi presentasi atau bahkan memimpin meeting. Nah, tanpa adanya kemampuan public speaking yang baik, mungkin kamu akan kesulitan mengikuti arus dunia kerja. Alhasil, jenjang karirmu tidak berjalan seperti yang dibayangkan. Memangnya seberapa penting sih kemampuan ini? Mengapa kita harus menguasainya dengan baik? Khususannya dalam dunia kerja. Yuk simak pembahasannya. Apa itu public speaking? Mengutip seorang cleverism, public speaking adalah soft skill yang digunakan untuk membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum. Hal itu berlaku baik di depan orang-orang yang sudah dikenal atau belum sama sekali. Seringkali beberapa orang merasakan ketakutan yang besar saat diminta tampil di hadapan banyak orang. Padahal rasa ketakutan tersebut dapat diatasi dengan baik jikalau kamu mampu menguasai kemampuan public speaking. Oleh karena itu, kemampuan ini bisa dibilang menjadi salah satu senjata utama yang harus dipersiapkan oleh seseorang sebelum memasuki dunia profesional. Mengapa public speaking itu penting? Secara garis besar, kemampuan ini penting untuk dikuasai oleh seseorang demi prospek karir yang cemerlang ke depannya. Mengapa demikian? Dengan menguasai public speaking, setidaknya akan ada manfaat yang kamu dapatkan. Pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Public speaking akan membantumu untuk terus meningkatkan rasa kepercayaan diri. Yang kedua, menumbuhkan leadership. Yang ketiga, menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Lalu, kira-kira bagaimana ya cara meningkatkan kemampuan public speaking? Yang pertama yaitu latihan dan terus latihan. Yang kedua, pahami audiensnya. Yang ketiga, latih gaya tubuh. Selain komunikasi verbal, komunikasi non-verbal juga penting untuk diperhatikan dalam public speaking. Nah, itu dia penjelasan mengenai public speaking beserta cara meningkatkannya. Pada hakikatnya, kemampuan ini adalah kunci untuk membuka gerbang ke jenjang karir yang lebih luas lagi ke depannya. Oleh karena itu, pelajari dengan baik supaya karirmu makin gemilang. Saya juga akan memberikan beberapa teknik latihan dan tips cara public speaking yang baik. 1. Kuasai materi. Menguasai materi tentang fokus permasalahan yang akan dibawakan juga menjadi satu aspek penting dari keberhasilan Anda dalam mempengaruhi audiens maupun dalam menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan. Perlu diketahui bahwasannya tidak jarang ketika Anda sedang menyampaikan materi, akan ada beberapa audiens yang menanyakan beberapa pertanyaan terkait materi Anda. Yakinlah bahwa Anda sanggup, yakinlah bahwa Anda merupakan seorang ahli yang mengerti betul tentang apa yang Anda ucapkan. Jika Anda menyampaikan informasi terkait kesehatan dan olahraga, maka Anda memposisikan diri Anda sebagai seorang ahli kesehatan yang mengerti tentang gaya hidup sehat. Hanya bisa terjadi jika Anda sudah menguasai materi dengan baik. Yang ketiga, berikan umpan. Tips public speaking berikutnya adalah memberi umpan. Yang dimaksud bukanlah umpan selayaknya Anda sedang memancing, tetapi berilah umpan berupa pertanyaan, sapaan, atau gurauan kecil kepada audiens Anda. Hal seperti ini memang terlihat remeh, tapi Anda akan segera mengetahui betapa besar dampak dari umpan yang Anda berikan ini. Yang keempat itu ada first impression. Ada segalanya keberhasilan Anda dalam menyampaikan pesan sebenarnya sudah bisa dilihat sejak awal kedatangan Anda. Yang kelima itu jadilah seorang storyteller. Latihlah kemampuan storyteller Anda. Awali percakapan dengan bercerita. Bisa cerita tentang diri Anda sendiri atau mungkin menceritakan sebuah kisah tentang materi yang akan dibawakan. Yang kelima itu ada
Yang keenam itu ada tutup pembicaraan dengan kesimpulan. Tepuk tangan yang meriah dari audiens ketika Anda mengakhiri pembicaraan hanya akan muncul apabila Anda mampu menutupnya dengan kesimpulan yang baik. Dan saya juga akan memberikan tips public speaking tambahan untuk Anda. Yang pertama itu adalah teknik untuk mengatasi gugup pada saat berbicara di depan umum. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Anda bisa menarik napas dalam-dalam secara berulang, kemudian meyakinkan diri Anda jika Anda bisa dan siap untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian, rasa gugup biasanya akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah teknik penapasan. Untuk bisa berbicara di depan umum, memang Anda perlu mengusahakan untuk tidak terlalu berlebihan agar nantinya Anda bisa mencegah kurang penapasan ataupun mampu untuk bisa mengendalikan penapasan itu sendiri. Untuk caranya sendiri adalah dengan meniup lilin yang sedang menyala dengan jarak 1 meter secara berulang. Lakukan hal tersebut minimal 10 kali, kemudian tarik napas dalam mungkin menggunakan hidung, kemudian keluar lewat mulut secara perlahan sembari berdesis. Yang ketiga, lalu tips public speaking yang ketiga adalah teknik vokal. Anda harus menggunakan suara asli, jangan meniru suara dari orang lain. Yang keempat adalah Anda perlu mempersiapkan kebutuhan public speaking tersebut, mulai dari mempersiapkan tema, busana, kemudian kondisi fisik, sampai dengan latihan. Selain itu, teknik dalam menutup public speaking jika Anda sedang mengakhiri acara tersebut, maka Anda bisa memberikan tanda jika Anda akan segera mengakhirinya. Saya juga akan memberikan beberapa teknik latihan dan tips cara public speaking yang baik. 1. Kuasai materi. Menguasai materi tentang fokus permasalahan yang akan dibawakan juga menjadi satu aspek penting dari keberhasilan Anda dalam mempengaruhi audiens maupun dalam menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan. Perlu diketahui bahwasannya tidak jarang ketika Anda sedang menyampaikan materi, akan ada beberapa audiens yang menanyakan beberapa pertanyaan terkait materi Anda. Yakinlah bahwa Anda sanggup, yakinlah bahwa Anda merupakan seorang ahli yang mengerti betul tentang apa yang Anda ucapkan. Jika Anda menyampaikan informasi terkait kesehatan dan olahraga, maka Anda memposisikan diri Anda sebagai seorang ahli kesehatan yang mengerti tentang gaya hidup sehat. Hanya bisa terjadi jika Anda sudah menguasai materi dengan baik. Yang ketiga, berikan umpan. Tips public speaking berikutnya adalah memberi umpan. Yang dimaksud bukanlah umpan selayaknya Anda sedang memancing, tetapi berilah umpan berupa pertanyaan, sapaan, atau gurauan kecil kepada audiens Anda. Hal seperti ini memang terlihat remeh, tapi Anda akan segera mengetahui betapa besar dampak dari umpan yang Anda berikan ini. Yang keempat itu ada first impression. Ada segalanya keberhasilan Anda dalam menyampaikan pesan sebenarnya sudah bisa dilihat sejak awal kedatangan Anda. Yang kelima itu jadilah seorang storyteller. Latihlah kemampuan storyteller Anda. Awali percakapan dengan bercerita. Bisa cerita tentang diri Anda sendiri atau mungkin menceritakan sebuah kisah tentang materi yang akan dibawakan. Yang kelima itu ada yang keenam itu ada tutup pembicaraan dengan kesimpulan. Tepuk tangan yang meriah dari audiens ketika Anda mengakhiri pembicaraan hanya akan muncul apabila Anda mampu menutupnya dengan kesimpulan yang baik. Dan saya juga akan memberikan tips public speaking tambahan untuk Anda. Yang pertama itu adalah teknik untuk mengatasi gugup pada saat berbicara di depan umum. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Anda bisa menarik napas dalam-dalam secara berulang, kemudian meyakinkan diri Anda jika Anda bisa dan siap untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian, rasa gugup biasanya akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah teknik penapasan. Untuk bisa berbicara di depan umum, memang Anda perlu mengusahakan untuk tidak terlalu berlebihan agar nantinya Anda bisa mencegah kurang penapasan ataupun mampu untuk bisa mengendalikan penapasan itu sendiri. Untuk caranya sendiri adalah dengan meniup lilin yang sedang menyala dengan jarak 1 meter secara berulang. Lakukan hal tersebut minimal 10 kali, kemudian tarik napas dalam mungkin
menggunakan hidung, kemudian keluar lewat mulut secara perlahan sembari berdesis. Yang ketiga, lalu tips public speaking yang ketiga adalah teknik vokal. Anda harus menggunakan suara asli, jangan meniru suara dari orang lain. Yang keempat adalah Anda perlu mempersiapkan kebutuhan public speaking tersebut, mulai dari mempersiapkan tema, busana, kemudian kondisi fisik, sampai dengan latihan. Selain itu, teknik dalam menutup public speaking jika Anda sedang mengakhiri acara tersebut, maka Anda bisa memberikan tanda jika Anda akan segera mengakhirinya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.